Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan gua Papa Noob Gaming di sini masih di channel kebanggaan kita semua ya, di mana lagi kalau bukan di Noobs Project teman-teman ya. Ketemu lagi dengan gua Papa Noob di sini yang selalu hadir menemani kalian ya. Sorry banget karena 2 hari kemarin kita nggak ada, bukan 2 hari ya, mungkin seminggu ya, seminggu aku nggak ada update video tutorial karena ada beberapa kerjaan juga mengenai masih seputar Project 5M ya, GTA 5 teman-teman. Jadi setelah video yang terakhir yang sudah saya buat tentang penambahan loading screen, jadi sekarang kita akan membahas script tentang HUD player ya, HUD player dan juga apa namanya, HUD bar ya, ada HUD player, ada HUD bar. Biasanya kalau HUD player itu yang menampilkan apa namanya, job, kemudian uang, kemudian eh, ID itu biasanya masuknya ke HUD player. Aku nyebutnya seperti itu ya, tapi kalau teman-teman nyebutnya lain, ya itu terserah teman-teman juga. Yang penting saya nyebutnya seperti itu. Ada HUD player dan juga ada HUD bar. HUD bar itu biasanya mengenai HUD bar kendaraan, terus kemudian ada HUD darah, minum, haus. Ya, yang seperti itu biasanya aku nyebutnya HUD bar teman-teman ya, karena aku gampang pelupa, gampang bingung, jadi aku harus ada suara motor biasa. Jadi aku harus ngasih namanya sesuai apa yang udah aku ingat dan mudah aku pahami teman-teman ya. Dan kali ini gua akan memberikan beberapa saran atau beberapa tutorial bagaimana menambahkan atau mengganti HUD bar yang menurutku itu seru dan menurutku itu lebih eye-catching ya, lebih enak dipandang di mata dan lebih simpel menurutku. Jadi semua kembali lagi ke teman-teman dan tentunya sekarang saya kasih opsi kalau teman-teman mau download, silahkan di-download ya dengan syarat dan prasyarat yang sudah saya tentukan di video-video sebelumnya. Kalian bisa join di Discord ya sebagai request untuk role subscriber karena yang bisa download hanya role subscriber dan untuk mendapatkan role subscriber nanti akan dijelaskan di deskripsi. Jadi tolong dibaca. Kalau mau silahkan, kalau enggak mau juga enggak apa-apa. Yang penting kalian bisa nikmatin videonya. Saya sudah terima kasih banyak teman-temanku semua ya. Para noob sejati di luaran sana. Oke, jadi sebelumnya saya pengen mengucapkan banyak-banyak terima kasih buat para viewer juga ya, para viewer, para subscriber yang sudah nonton, yang sudah mensupport juga dan yang sudah melakukan sawer ya dan sudah mengambil role subscriber. Kalian mantap, kalian luar biasa dan saya akan selalu memberikan video-video yang mungkin bisa kalian gunakan, bisa kalian tambahkan tanpa harus kalian pusing-pusing, tanpa kalian harus bersedih-sedih hati, bergundah gulana, bergalau-galau karena banyak sekali ya yang nonton video tutorialku yang sebelumnya ya. Itu banyak sekali yang masalah problem A, B, C, D, E. Makanya sekarang saya bikinkan versi yang terbaru juga, tutorialnya yang paling gampang juga. Dan tentunya insya Allah teman-teman kalau ngikuti dengan benar, tidak di skip-skip ya, tidak meremehkan apapun informasinya. Kalau memang niatnya belajar, insya Allah kalian bisa jalani dan bisa ngikuti, tinggal install, tinggal pasang sesuai urutannya. Insya Allah server pack ini akan jadi sesuai dengan kehendak dan keinginan kalian. Sebenarnya bukan keinginan kalian, keinginan saya kan yang milih saya ya kan. Jadi kalian tinggal ngikuti. Paling enggak kalian punya gambaran punya pandangan atau gambaran di otak kalian secara gamblang bagaimana cara menambahkan, bagaimana cara merubah, bagaimana cara mengganti. Jadi seperti itu ya. Jadi kita sama-sama belajar. Disclaimer saya bukan ingin apa ya? eh, saya tidak sangat ahli tapi saya juga belajar memahami dengan cara saya sendiri. Mungkin developer lain punya cara yang lebih simple, lebih gampang. Ya, itu adalah skill yang mereka punya. Ya, skill yang saya punya adalah sebagai otodidak yang belajar dengan sendirinya, memahami dengan sendiri. Ya, inilah hasil kemampuan saya yang tidak seberapa. Jadi mohon disupport dan diikuti. Semoga kita bisa saling sharing dan bisa saling belajar. Amin ya robbal alamin. Akhirnya aku sudah berbusa mulutku, guys. Tanpa berpanjang lebar, kemarin seperti yang kita lihat ya, kita masuk dulu ke foldernya ya. Kemarin kalian yang belum download file legacy latihan yang ini teman-teman ya. Nih, yang ini ya. Legacy latihan ini kalian bisa download dulu di channel Discordnya Noob Project. Kalian bisa join di Discordnya, kalian bisa WA. Kalau pengen lewat WA bisa, pengen lewat Telegram bisa. Kalian bisa cantumkan di sana, kalian bisa request.
Ya, kalau masih bingung-bingung Bang, link downloadnya gimana? Link downloadnya silahkan baca di deskripsi. Di sana ada mulai dari link download pertama, bagaimana cara install script legacy yang sekarang ini kita pakai teman-teman ya. Jadi kalian ikutin dari awal, kalau yang baru gabung ikutin dari awal, kalau yang sudah punya tinggal melanjutkan aja video-video tutorialnya. Ya, sekarang kita masuk dulu, kita start dulu servernya teman-teman ya. Kita jalani servernya. Oke, sekarang sudah jalan ya, sudah diinformasikan di sini. Di sini sudah jalan. Sekarang kita masuk ke dalam gamenya, teman-teman. Ya, para noob sejati ya, para sobat noob nih. Aku nggak tahu deh nama kalian yang cocok tuh apa sih. Aku bingung pengennya panggil sobat noob tuh, tapi kalian pada expert-expert semua. Nanti aku panggil noob, main marah ya kan. Dipanggil sobat apa namanya? Sobat ambiar, guys. Nah, ini ya, ini. F8 connect localhost. Oke. Kita jalankan dulu localhostnya ya sambil kita menunggu. Nah, untuk pemasangan apa ini? Pemasangan apa ini? Loading screen ini sudah saya buatkan videonya, juga nanti kalian bisa tonton di video sebelum video yang sekarang ya. Jadi tayangnya adalah video loading screen dulu, baru nanti akan tayang video yang sekarang kalian lihat ini adalah video yang paling baru setelah video loading screen yang tadi kalian lihat ya. Nah, oke, jadi setelah tampilannya di layar kalian akan seperti ini, adalah tampilan default ya. Setelah kemarin kita coba memberikan tutorial bagaimana cara memasang loading screen ya, kita mulai dari awal ya, supaya runtutannya itu bisa jelas, teman-teman juga bisa belajar dari awal. Ada loading screen, maka kita sudah ganti loading screen dari default menjadi loading screen seperti yang kalian lihat tadi pada saat kita masuk ke dalam in-game. Dan sekarang kita akan mengganti yang ada di pojok kanan di atas bawaannya, karena itu terlalu, menurutku tidak nyaman dilihat ya teman-teman ya, tulisannya terlalu besar. Walaupun kita bisa setting tulisannya menjadi lebih kecil, tapi menurutku itu masih kurang sedap dipandang ya. Ada gambar duit, ada gambar duit merah, duit hijau itu biasanya duit di kantong, duit di bank, sama yang di bawahnya adalah duit yang ada di dalam kantong kita teman-teman. Kemudian di bawahnya adalah job dan juga jabatan kita ya, sebagai pekerja, sebagai tukang minyak ya. Belum ada ID ya, kita nomor kantong berapa, walaupun di dalam HUD yang sekarang ada seperti yang kalian lihat di sini, ini adalah nomor kantong kita teman-teman ya. Ini adalah nomor ID kita, yaitu kita player nomor 1 teman-teman. Kita menggunakan EV HUD yang sekarang ini digunakan adalah EV HUD bawaan dari ESX Legacy yang pada saat kita install ini sudah include di dalamnya. Dan saya rasa ini adalah termasuk HUD yang paling simple juga. Saya senang karena apa teman-teman? Karena kalian bisa lihat posisinya ya. Kalian bisa lihat posisinya berada di tengah. Biasanya kalau kalian lihat, biasanya itu ada di sebelah sini ya. Ini terlalu menumpuk di sini, dan sekarang ada dipindahkan ke tengah di sini. Walaupun yang sebenarnya di sebelah kiri pun kita bisa pindahkan ke tengah. Hanya saja menurutku untuk bentuk, ukuran dan posisi dan komposisi warnanya itu menurutku sudah lumayan asik ya, di tengah-tengah dan posisi di bawah. Biasanya di tengah-tengah sini kan kosong. Nanti di sini ada map ya, di sini ada map waktu naik kendaraan, di sini ada HUD kendaraannya untuk speedometer, biasanya seperti itu ya. Nah, aku nggak ngerti selera kalian seperti apa, yang jelas saya akan memberikan tutorialnya. Ini adalah EV HUD, jadi nanti saya akan memberikan beberapa opsi HUD-nya, kalian bisa pilih aja kalian mau menggunakan yang mana, itu terserah dari teman-teman semuanya ya. Kemudian yang EV HUD ini kita bisa setting juga teman-teman ya, /HUD. Nah, kalian bisa setting untuk health-nya ini ya, kalian mau tampilin atau enggak ya. Di sini tuh yang gambar hati ini mau kalian tampilin atau enggak, armornya juga ditampilin atau enggak, stamina-nya. Jadi kalian bisa matikan semua teman-teman sebenarnya. Tuh, mungkin kalian hanya sisakan untuk 4 yang sering terlihat ya. Itu biasanya ada armor ya sama health. Nah, kayak gini, makan, minum, armor, health. Kalau kalian nggak terlalu suka isinya penuh, tapi kalau aku
tetap lebih ku pasangkan seperti ini supaya terlihat ya ada ID-nya. Ini adalah mode sinematik. Kalau mode sinematik itu tampilannya akan seperti ini teman-teman. Nah, tampilannya akan seperti ini. Jadi ada crop dari atas ke bawah. Jadi lebih kayak seperti kita mau nonton ya. Nah, ini kalau kalian mau lihat apa namanya? Kalian mau bikin ya skena untuk live streaming atau mau bikin TikTok, ini sudah cukup membantu ya teman-teman ya. Dan juga kalian bisa edit juga ya, sinematiknya kita hilangin, oke, kembali lebar, dan juga kita bisa ganti warna-warnanya guys ya. Jadi di dalamnya ini kalian bisa pilih aja, kalian mau contoh sebagai kita mau yang health, yang gambar hati tadi ya teman-teman ya, warnanya kalian mau pilih jadikan apa nih, jadikan merah karena biasanya berhubungan dengan darah ya, kalian jadikan merah. Jadi ini tinggal geser-geser seperti ini ya. Jadi geser-geser seperti ini, dan warna yang ada di sini itu akan mengikuti warna yang ada di sini teman-teman ya. Jadi kalian bisa lihat di sini ya, kalian bisa geser-geser aja karena hati warnanya merah karena berhubungan dengan darah ya. Kita pakai aja warnanya red, kemudian kita centang. Nah, jadi seperti ini ya. Setting have been saved teman-teman ya. Ini sudah langsung tersetting ya. Semua kalian bisa setting sesuai dengan selera kalian masing-masing. Oke, ini adalah EV HUD. Dan sekarang bagaimana ketika kita ingin mengkombinasikan si EV HUD ini dengan HUD yang ada di pojok kanan sebagai penggantinya ya. Kita akan mengganti HUD yang ada di sini bawaan dari SX. Kita akan rubah dengan yang lebih simple, lebih catchy ya, lebih enak dilihat, dan juga tentunya bisa menarik perhatian daripada player-player yang nantinya akan bermain di server kalian ini teman-teman. Oke, kita mulai saja ya, kita mulai saja karena sudah berpanjang lebar. Yang pertama adalah kita akan menggunakan noob HUD. Sebenarnya nama dari noob HUD sini saya ganti karena kita sudah melakukan beberapa setting ya, kita sudah melakukan beberapa setting dan beberapa perbaikan dari di sisi script ini, karena sebelumnya saya dapatnya free itu masih berantakan ya teman-teman. Jadi kita sekarang akan mengkombinasikan si EV HUD dengan si noob HUD ya. Kalian bisa masuk ya, resource, kemudian kalian buat folder HUD ya. Kalau belum ada folder, kalau bisa masukkan folder HUD supaya kalian lebih rapi, lebih primpet, dan lebih gampang cari apa yang ingin kalian cari. Itu sudah tahu, oh kalau mengenai HUD berarti kita akan cari di posisi HUD. Nah, kita akan memberikan tutorial dua ini ya. Kita akan memberikan apa namanya, pilihan buat teman-teman, ada dua, ada Codem Black HUD sama Noob HUD ya. Ini kalian nanti bisa download ya, ikuti tutorial cara downloadnya di deskripsi. Kalian baca ada di deskripsi gimana cara downloadnya supaya kalian bisa menggunakan HUD yang saat ini kita pakai di tutorial ya. Kita akan mengkombinasikan si EV HUD dengan si noob HUD ini teman-teman ya. Jadi kalian tidak perlu memasukkan lagi di dalam sini ya. Kalian tidak perlu masukkan ke dalam server server CFG, karena di sini sudah mencangkup semua yang ada di dalam folder HUD akan dibaca oleh script ya. Yang penting tidak ada tanda seperti tanda kurung ini. Kalau seperti ini berarti dia tidak akan dibaca oleh script teman-teman ya. Karena di depan sudah yang dikenalkan hanya si HUD-nya aja. Berarti yang di dalam subfoldernya lagi itu tidak akan terbaca. Tapi kalau folder yang ada di dalam HUD ini kebaca. Seperti ini ya. Cara pemasangannya seperti ini. Nggak usah khawatir, kalian tinggal ikutin aja. Insya Allah bisa jalan. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Kita lanjut ya. Ini dua ini kita sudah masukkan, kemudian kita akan jalankan skripnya. Ya, kita akan jalankan skripnya. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita hapus chat-nya dulu, karena tadi kita sudah masuk. Kalau sudah nggak ada chat-nya, kita langsung start aja teman-teman ya. Kalian bisa lewat start menggunakan FX server seperti yang di awal, atau kalian bisa modif menggunakan starter bat seperti yang saya bikin saat ini ya teman-teman. Nanti kalian bisa ikutin aja. Tapi yang untuk merubah dari FX server ya menggunakan TX admin menjadi biasa seperti ini, nanti saya kasih video tutorialnya secara terpisah ya. Setelah video ini saya akan buatkan bagaimana cara menjadikan dia menggunakan starter bat biasa, bukan yang menggunakan TX admin, karena aku agak ribet menggunakan TX admin teman-teman. Oke, semua sudah berjalan semestinya. Sekarang kita masuk lagi ke dalam in-game-nya.
Nah, oke, sekarang jadi kita sudah di dalam in-game-nya teman-teman ya. Seperti yang kalian lihat di sini ya. Sudah ada penambahan ya yang baru. Itu ada di atas ini teman-teman ya. Nih, yang di atas ini ya. Ada di atas sana, kemudian dikombinasikan dengan EV Hood yang ada di bawah sini teman-teman ya. Ini ada EV Hood, kemudian di sini ada Noobs Hood ya. Kalian bisa pilih ya. Karena sama-sama menggunakan nomor ID ya, kalian bisa matikan ID yang ada di bawah teman-teman ya. Atau kalian mau nyalain dua-duanya nggak apa-apa, seperti yang tadi kalian lihat ya. Kalian bisa seperti ini, kemudian kalian matikan aja ID yang ada di bawah ya, supaya tampilannya lebih sedikit lebih terfokus di tengah ya teman-teman ya. Dan kelihatan nggak terlalu berjajar panjang lebar. Oke, dan kemudian masih ada fitur bawaan ya, HUD ID bawaan itu ada di sini. Ini kan bertabrakan nih. Ya, masih ada uang merah, terus uang kantong, uang yang ada di bank, kemudian jobnya. Nah, ini kita akan matikan aja teman-teman ya. Jadi kita hanya full kita menggunakan si Noob HUD ini teman-teman ya. Ini Noob HUD ini. Jadi kita bisa matikan. Sekalian saya akan menjelaskan bagaimana mengganti logo yang ada di sini teman-teman ya. Mengganti logo yang ada di sini. Oke. Jadi kalian bisa ikutin, sebenarnya untuk penggantian logo ini kalian bisa lihat di tutorial yang pertama ya, pemasangan HUD untuk si apa namanya ini, Escape Legacy ya, untuk pemasangan servernya. Tapi kali ini akan saya jelasin juga supaya teman-teman juga bisa lihat di sini ya proses pemasangannya seperti apa. Oke teman-teman, intinya kita akan matikan dulu, kita akan matikan yang bawaan ya, kita akan langsung matikan aja. Caranya gimana? Kita akan keluar game dulu, kalian bisa lewat sini, atau biasanya aku biar cepet itu F8 quit ya, dia akan langsung keluar kota. Kemudian kita masuk ke server data, cari resource, kemudian masuk ke ESX dan menuju ke ESX extended teman-teman ya. Jadi teman-teman masuk ke ESX extended, kemudian kalian cari bagian config-nya teman-teman. Ya, di sini ada config-nya, ada banyak, kalian boleh baca-baca ya. Biasakan kalau kalian belajar itu biasakan membaca supaya kalian paling nggak ada sesuatu yang teringat ketika kalian ingin merubah sesuatu. Oh ya, di sana kemarin aku sempat baca. Jadi seperti itu. Ya. Di sini ada enable society payouts, ini false aja. Kemudian yang tadi HUD-nya ini akan kita matikan teman-teman ya. Jadi true ya, yang awalnya true kalian rubah menjadi false. Oke teman-teman, artinya dia tidak aktif lagi ya untuk tampil nama, job, uang dan sebagainya. Ini adalah max weight untuk inventory-nya. Inventory-nya nggak usah kita apa-apain dulu karena kita akan menggunakan inventory lain ya. Kita akan memasang, aku nggak ngerti nanti akan menggunakan inventory yang mana. Kemungkinan kita akan pasang inventory OX inventory ya. Karena di sini sudah menggunakan OX MySQL juga ya. Jadi kita akan membuat server yang sudah up to date juga biar nggak terlalu ketinggalan ya versinya teman-teman. Oke, setelah kalian false, ini kalau kalian baca silahkan, tapi nanti akan saya jelaskan seiring berjalannya waktu sambil kita bikin tutorial teman-teman ya. Secara singkat aja saya jelaskan juga di sini max width ini untuk mengatur seberapa banyak player itu inventory-nya bisa memuat barang ya. Kemudian paycheck interval ini setiap 7 kali 60.000 ini adalah millisecond ya. Kalau dihitung ini menit ya, 1 menit. Berarti 7 kali 1 menit itu 7 menit. Ya, 7 menit. Per 7 menit kalian akan dapat gaji dari pemerintah ya. Ini adalah starting account. Starting account itu ketika kalian pertama masuk, maka kalian akan diberi oleh pemilik server itu sejumlah 50.000 dalam bentuk uang bank. Teman-teman. Oke, kemudian di sini ada enable debug. Ini biarin aja ngikutin dulu seperti ini ya. Kemudian ada multi-chart, ini di true boleh, enggak boleh, terserah teman-teman ya. Identity-nya true. Kemudian distance give-nya 4.0 ya, berarti jarak maksimal ya, jarak maksimal ketika kalian ingin memberi barang ke orang ya, give inventory kalian, misal kalian ingin memberi makan, itu jaraknya 4 meter ya, jadi jarak 4 meter, mas, lebih dari itu kalian tidak bisa nge-give ya. Disable health regeneration, ini player will no longer regenerate health. Nah ini matikan semua aja ya. Disable
NPC drops. Nah, ini kalau di false berarti ketika NPC-nya mati itu akan menjatuhkan, kalau dia bawa senjata ya bawa senjata ya, di sini dropping weapon on death. Kalau kalian true berarti itu di disable. Jadi ketika NPC-nya mati habis kalian pukul-pukul, dia tidak akan menjatuhkan entah itu uang atau entah itu senjata, itu nggak bakal keluar di sini ya. Disable weapon on wheel. Nah, ini nanti ketika kita sudah pasang inventory, maka ini perlu di true juga teman-teman ya. Kita tidak perlu weapon wheel-nya, nanti saya kasih lihat di dalam in-game ya. Sekarang itu weapon on wheel-nya masih nyala. Disable aim assist. Nah, ini aim assist-nya ini kalian bisa matikan. Kalau biasanya main di server kan kalian tidak ada crosshair-nya tuh. Nah, nggak ada crosshair-nya. Nah, itu baru kalian bisa matikan di sini. Oke, tanpa berpanjang lebar kita akan masuk ya. Jadi untuk mematikan HUD-nya yang tadi yang di pojok kanan itu ada di sini ya. Dari awalnya true kalian rubah menjadi false. Oke, sekarang kita masuk lagi ke dalam servernya teman-teman. Ya, kita cek dulu. Kita hapus testnya dulu, biasakan ya. Biasakan hapus testnya supaya semua perubahan, semua editan itu bisa terlihat, bisa terreload lagi seperti baru. Takutnya kalau nyangkut di cheats kan percuma juga, nanti kalian bingung-bingung juga nyarinya. Oke, setelah itu kita bisa cek di sini ya. Oke, sekarang kita sudah di dalam in-game-nya dan seperti yang kalian lihat ya, di pojok kanan ini sudah bersih ya, tersisa ini aja. Oke teman-teman, tersisa ini aja. Di bawah juga kalian bisa matikan lagi ya, kalian bisa slash HUD ya, kemudian kalian matikan ID-nya dan juga mana tadi, nah ID, mungkin juga stamina kalian pengen matikan, jadi lebih simpel ya, ada 4 aja di sini. Terus kalian pengen munculkan makan minum teman-teman. Nah minumnya kalian munculin juga seperti ini. Jadi ini yang sering kita lihat di dalam kota. Di sana sudah ada ID, ada jam ya, seperti yang kalian lihat di sini. Ini ada ID ya, kemudian di sini ada jam dan tanggal ya, jam dan tanggal real time yang ada di OOC ya, di dunia kita saat ini. Dan juga ini kalian bisa ganti logonya sesuai dengan logo yang ada di kota kalian atau di server kalian. Gimana caranya? Oke, kita lihat dulu. Kita masuk ke HUD. Sebenarnya ini udah tak jelasin juga di video sebelumnya, kalian bisa cek ya di video sebelumnya, tapi singkat aja saya kasih lihat. Di sini kalian bisa langsung ganti, masuk ke image ya. Image di sini nih ya. Kalian namakan terserah namanya apa ya. Kalau punya aku Noobs 447 karena size-nya itu 447 kali 90-an kalau nggak salah. Kita lihat propertiesnya ya. Kita lihat propertiesnya. Propertiesnya mana? Oh ini detail. Nih. 447 kali 90 betul. 447 90. Kalian bisa bikin 96 kali 96 bisa yang transparan, bisa sesuai dengan folder, yang penting PNG ya teman-teman, yang penting PNG. Kemudian kalian masuk ke index HTML, buka aja open with dan juga Visual Studio Code. Ya, di sini nanti akan muncul nah ini ya. Kalian pilih div class logo, image source-nya itu adalah imgs slash, ini adalah nama dari script kalian. Kalau di tempatku bisa dilihat karena aku pakai extension ya. Kalau di tempat kalian mungkin belum muncul. Jadi kalian pastikan nama ini harus sesuai dengan nama yang ada di folder imgs tadi teman-teman ya. Sesuai dengan ini. Kalau ini pun berbeda sedikit pasti tidak akan muncul di atas pojok kanan ya. Gambarnya akan korup. Oke, jadi seperti itu. Ini adalah tampilan ketika kalian mengkombinasikan ya Eevee HUD menggunakan Noob HUD. Sekarang saya akan menggunakan satu HUD bar lagi ya, akan menggantikan si HUD bar ini teman-teman ya. Sekarang kita lihat saat kita naik kendaraan slash Carcamacho, ini andalan lah ya. Nah, jadi tampilan yang ini adalah seperti ini ya teman-teman. Ini tampilan dari Eevee HUD-nya yang default nih. Inilah tampilan Eevee HUD yang default, dia akan seperti ini. Ini HUD bar-nya. Ini adalah HUD bar kendaraan yang include dengan HUD bar yang ID yang ada di atas ini ya, HUD bar player teman-teman ya. Jadi tampilannya seperti, dan warnanya juga saya bikin lebih transparan biar tidak terlalu mengganggu ya, kecuali logo. Kalau logo adalah kebutuhan dari pemilik server supaya bisa diekspos dan dieksplor lebih jauh lagi oleh yang menonton ataupun yang main teman-teman ya. Seperti ini.
Oke, kita langsung 2 HUD ya. Kita ini akan memberikan langsung 2 HUD. Kita keluar kota dulu, F8 quit seperti biasa. Oke, F8 quit. Kita matikan dulu yang ini. Nah, sekarang kita akan menggunakan kode M Black V HUD ini ya. Kita matikan dulu yang HUD-nya. Kita kasih tanda kurung di belakang dan kasih tanda kurung di HUD-nya tetap pakai yang ini. Sorry. HUD-nya pakai yang ini ya. Yang kita tutup adalah yang EV HUD. Kita tidak menggunakan EV HUD ya. Kalian terserah nanti mau pakai EV HUD, mau pakai yang ini kode Black V HUD ini ya. Oke. Ini kalian tinggal nyalakan aja seperti ini teman-teman ya. Udah, berarti kita akan menggunakan ini. Kode Black V HUD dikombinasikan dengan Noob HUD ya. Yang ini adalah bawaan dan yang ini adalah customan sendiri teman-teman ya. Bukan customanku juga, tapi ada customan lain. Ya aku ngambil dari channel lain juga. Jadi sudah dalam bentuk diperbaiki. Kalau kalian ngambil di luaran sana, itu masih banyak bugnya, masih banyak errornya. Dan ini sudah saya perbaiki sedikit ya, sedikit. Nggak usah banyak-banyak, sedikit. Mudah bukan? Bukan. Oke, sekarang sudah seperti ini ya. Seperti biasa kita hapus chat-nya. Kemudian kita start lagi. Oke. Set. Oke. Sekarang sudah nyala ya. Ada Noob HUD-nya juga sudah nyala ya. Kita langsung saja menuju ke dalam gamenya. Oke, ini adalah tampilan dari Noob HUD digabungkan dengan Kodem ya. Kita panggilnya Kodem aja. Atau Black HUD ini karena sistemnya merah hitam teman-teman ya. Jadi di sini ada HUD-nya ya. Di sini ada bar minum, kemudian di sini ada bar makan, kemudian di sini ada armor, kemudian di sini ada darah, di sini ada stres, di sini ada stamina teman-teman ya. Dan untuk barnya adalah stres 94%, untuk stamina 100%. Ini adalah bar untuk suara. Ya, jadi ini untuk suara. Untuk voice in game-nya kalau kita tekan itu dia akan bunyi nyala ya. Kemudian ini adalah loading bar-nya ya. Kalau air berarti dia penuhnya di sini, habisnya di sini. Begitu juga yang di darah fullnya di sini, habisnya di sini. Kalau armor kosong berarti dia akan hitam seperti ini. Kalau ada di sini dia akan putih seperti ini teman-teman ya. Kemudian ada satu lagi yang membuatnya tidak nyaman adalah dia juga mempunyai HUD player seperti ini. Ya, di sini terlihat HUD playernya. Oke teman-teman, kalian bisa lihat di sini ada HUD player yang bertabrakan, dia juga menampilkan job dan dia juga menampilkan jumlah uang yang ada di kantong maupun di bank ya. Ini akan berswitch secara otomatis. Ya, tapi di sini kita tabrakan dengan yang ini. Terserah teman-teman mau pakai Noobs doang dengan EV atau teman-teman mau pakai yang Black HUD yang ini ya. Jadi di sini sudah include tapi belum ada ID-nya teman-teman ya. Terus bagaimana supaya terlihat rapi ya? Kalau kalian memutuskan untuk mengkombinasikan ini dengan Noob HUD, berarti kalian bisa masuk ke scriptnya ya. Kalian bisa masuk ke scriptnya, resource, kemudian HUD, kemudian masuk ke sini ya. Kemudian kalian bisa masuk ke config. Di sini sudah terlihat ada kendaraan juga menggunakan legacy fuel. Kalau kita pakai legacy fuel ya, seatbelt minimal speed, seatbelt maximal speed seperti ini, height radar on foot. Nah, height radar on foot ini itu ketika kita jalan. Kalau kalian pengen munculin radarnya ya, kalau kalian pengen muncul di sini kalian rubah false. Oke teman-teman, kalian rubah false. Kemudian di sini kalian ensure atau restart terserah ya. Ensure, ensure namanya kodem. Nah, di sini kodem B. Aduh, apa sih nanti namanya yang lebih gampang kita Black HUD aja ya. Nah, seperti ini, maka di in game map ini walaupun kalian tidak di dalam kendaraan,
Itu akan seperti itu teman-teman ya. Nah, kalian bisa lihat di sini tuh. Jadi mapnya tetap akan muncul di sebelah kiri itu. Tapi kalau kalian naik kendaraan ya, Carcamacho. Nah, itu juga akan seperti itu. Jadi nggak ada bedanya ya. Tapi di sini dia juga mempunyai HUD kendaraan. Kalau kalian lihat ya, ada pertumpukan di sini itu, pertumpukan. Di kanan juga ada, kalian lihat ya, lampunya juga ada. Kemudian untuk seatbelt itu tadi range bisa kita menggunakan seatbelt itu adalah ketika speednya di atas 15 km per jam ya, kmh. Oke, jadi kalian bisa tentukan kalian mau pakai yang hanya pakai black hood aja, kalian lebih simple black hood aja, atau kalian mau pakai dengan noob hood. Kalau kalian pengen menggunakan black hood aja, berarti kalian bisa, tampilannya kan seperti ini. Stop, noob, hood. Nah, ini adalah tampilan tanpa menggunakan noob hood teman-teman ya. Jadi kalian bisa gunakan black hood ini aja karena ini juga sudah komplit, tapi sekali lagi saya jelaskan di sini tidak ada ID dari playernya teman-teman, dan juga jam yang ada di sini ya, jam yang ada di sini itu tidak up to date teman-teman. Tapi kalian bisa lakukan sesuai dengan selera kalian, kalian bisa pasang sesuai selera kalian. Ya, di sini ada untuk kendaraan ya. Kemudian di sini ada safety belt, di sini ada kelebihan kecepatan atau tidak, di sini ada lampu, di sini ada sen hazard kalau tidak salah, atau lampu kanan kiri ya, lampu sen. Kemudian di sini ada fuel, dan di sini kemungkinan biasanya engine. Kalau nggak engine, waktu pengereman ya di sini. Ini nggak ada keterangannya apa-apa lagi, dan juga ada di sini. Aduh. Ya, di sini itu ada nih. Kalau kalian lihat di sini, ini 50.200 ini yang ada di kartu ATM ya, ada di bank. Kemudian nanti ada di dompet ada berapa, ini bisa otomatis ganti-ganti terus, dan ini jobnya. ID-nya ya, ID-nya itu tidak ada ID-nya teman-teman. Tapi kalian bisa tambahkan script yang hanya untuk menunjukkan ID dari player yang ada di sekitar kalian. Biasanya ada di atas kepalanya. Nah, itu kalian bisa pakai kalau pengen menggunakan script yang lebih clean ya, yang lebih clean. Jadi di sini sudah terlihat jelas di sini juga untuk bar darah, bar makan, bar minum, armor, dan di sini untuk voice-nya. Menurutku ini lebih simpel karena kenapa saya jadikan ini sebagai suggestion HUD ya, karena tampilannya lebih simpel, lebih enak, dan tidak terlalu membuat mata kita itu terdistract oleh banyak hal ya, karena hanya ada 3 posisi, ada di kanan, pojok kanan atas, pojok kiri bawah, dan juga pojok kanan bawah. Kalau kita berada di luar kendaraan, maka HUD kendaraan hilang dan hanya sisa di pojok kanan atas dan di pojok kiri ya. Dan settingan HUD-nya kalian bisa pilih teman-teman ya. Kalian bisa munculkan seperti ini, HUD settings ya. Nah, kalian bisa pilih aja mau yang seperti ini atau mau yang teks seperti ini ya. Nah, teks seperti itu. Oke, atau mau yang seperti ini, radial seperti ini ya. Ada radial seperti ini. Nah, itu pakainya radial, yaitu teman-teman bisa pilih aja ya di pojok mana itu? Di pojok kiri bawah teman-teman ya. Itu terserah teman-teman semua aja mau pakai yang mana. Oke, kalau aku lebih nyaman pakai yang ini karena besi ya. Kemudian kalian bisa pilih hide hood. Hide hood tuh menyembunyikan, jadi hanya mapnya doang yang kelihatan, jadi hoodnya kanan kiri nggak ada kalau kalian pengen clean ya. Termasuk kalau di settingan yang di sini tadi, kalian bikin true. Nah, true ya, kita lihat di sini. Aduh. Nah, gini. Oke. Maka di sini nggak ada apa-apa, bersih. Ya, clean hood namanya. Jadi ini terserah kalian ya, kalau mau di show lagi silahkan di show. Ini juga enable cinematic mode. Cinematic mode-nya juga seperti ini, sama yang kayak tadi teman-teman ya. Cinematic mode-nya seperti ini. Sama yang EV HUD ya, EV HUD kalau dimatikan sinematik kemudian di hide kompas ya berarti lebih clean lagi. Nah, di sana hanya
Hanya seperti ini teman-teman ya. Itu silahkan aja kalian mau kombinasikan dengan Noobs boleh, kalian hanya menggunakan yang Black Hood juga boleh. Itu terserah selera kalian menurut kalian masing-masing. Oke teman-teman, tapi kalau kalian pengen mengkombinasikan dengan Noobs Hood dan kalian pengen menghilangkan yang di posisi ini dan juga di sini tadi, itu caranya akan menjadi seperti ini. Ya. Kita lihat seperti ini, command hood setting, player money hood, true. Nah, ini kita false dulu. Nah, di sini kemudian hide radar on foot. Nah, ini true tadi ya, betul ya. Kemudian right indikator, right left indikator, benar. Closernya B, kemudian di sini notify text put, oke. Oke. Presented player money hood status ini hilang ya. Player money hood. Nah, sekarang kita ensure lagi. Kita ensure lagi. Set. Kita masuk ke dalam in game-nya. Yang di pojok kanan atas hilang teman-teman ya. Jadi yang di pojok kanan atas hilang ya. Itu kalian bisa masukkan script yang start. Nah, kalian bisa kombinasikan dengan ini. Nah, seperti ini teman-teman ya. Ini lebih kelihatan lebih asoy lah ya, lebih asoy. Tapi kalau untuk dihilangkan yang noob suit itu nggak bisa mengikuti fitur cinematic mode-nya dari bawaan si Black Hood ini. Jadi nanti akan tetap kelihatan. Tapi kita tes ya hood settings. Nah, aduh. Hood settings. Oke, jadi kita pakai cinematic. Nah, kalau dia sinematik, dia akan tetap ketimpa seperti itu teman-teman ya. Jadi hoodnya nggak akan ketutup. Nah, jadi tetap kelihatan seperti itu. Kembali lagi terserah dari teman-teman semuanya ya. Saya hanya memberikan opsi, hanya memberikan pemikiran. Kalian bisa mengkombinasikan antara hood 1 dan hood 2 ya. Tentunya dengan pertimbangan-pertimbangan dan dengan penyesuaian-penyesuaian sesuai dengan keinginan yang pengen kalian tampilkan di dalam in-game. Oke. Setelah ini kita munculkan aja seperti ini. Dan kemudian ketika kita menggunakan kendaraan, nah ini kan juga sudah hilang ya. Tuh, dia akan muncul lagi di situ. Terus kita akan hapus. Kita coba akan hapus ya guys ya. Kita coba akan hapus, kita lihat dulu. Aduh. Kita lihat dulu apakah ada di sini. Speed, oke, full export, hide radar on foot through, oke, framework voice command, hood setting, and UI, seatbelt key, hazard, left indicator, right indicator, register. Oke, iya, put safety. As true first, custom notify is false. Oh, ini buat false, verifikasi. Kita akan lihat di scriptnya biasanya di HTML. Coba kita lihat HTML ready setting index. Oke, kita lihat ini playernya tadi ya. Ini kita matikan. Kemudian sekarang kita akan matikan untuk bar kendaraannya kompas, background, vanish hood, output PNG, health bar, hanger bar, armor bar, terstip bar. Nah, ini car hood-nya ya. Car hood-nya ini coba kita matikan ya.
Oke, coba kita matikan ya, teman-teman ya. Kita matikan dulu di sini. Div-nya kita matikan dari atas aja dah. Kita matikan dari atas aja. Div kelas Kompas nih. Harusnya enggak ada ini ya. Nih. Sebentar kan saja. Oke, di sini kita kasih tanda seru. Set. Nah, ini mati. Kemudian sampai di bagian yang sini, teman-teman. Bagian sini aja. Tutup. Terus, nah, supaya bisa hidup ya speed unit text. Kita lihat apakah dia tetap muncul atau enggak. Ya. Oke, kita masuk. Nah, tuh. Nah, tapi kan kalian lihat itu masih double kan ya. Nah, karena tadi kita hanya menghapus yang bagian bulatnya aja, teman-teman. Berarti ini satu file ini berarti kita matikan aja semua. Nah, ya, kita matikan aja semua Swiggy. Ini ada fuel dan sebagainya, cruise seatbelt. Nah, ini sampai di sini, teman-teman. Div-nya di situ, sampai sini aja. Nah, jadi sampai di sini, terus yang ini kita nyalakan di sini, yang ini kita tutup di sini. Wah, cok, save, kemudian kita ensure. Kita cek. Nah, oke ya, jadi sudah bersih seperti ini ya. Termasuk kita akan menghapus jamnya. Misalkan teman-teman ingin menghapus jamnya juga ya. Kalian pengen menghapus jamnya juga, kalian tinggal cari aja di sini. Yang tadi yang akan menunjukkan di mana itu jam dan sebagainya ya. Tapi ini saya kembalikan lagi seperti awal, teman-teman ya, supaya teman-teman nanti ketika pakai itu juga lebih gampang. Oke, saya save, kemudian saya munculkan lagi di sini. Nah, ini adalah sebagai contoh ketika kalian pengen menggunakan seperti ini, entah itu double, entah itu enggak ya. Itu kalian bisa gunakan salah satu dari ini atau kalian bisa gunakan kedua-duanya, itu terserah dari kalian semua ya. Yang penting sudah saya kasih tutorialnya, kalian bisa lihat bagaimana cara mengkombinasikan, mana yang harus dihilangi, mana yang harus ditampilkan, itu kalian bisa setting sesuai selera kalian. Oke, dengan berhasilnya munculnya kedua HUD ini ya, sebagaimana kita sudah jelaskan, kalian bisa mengkombinasikan menggunakan salah satu ataupun sebagainya. Ada Noobs HUD dan juga Black HUD, kalian bisa bebas menggunakan ini secara free. Tentunya untuk mengambil ini dari server Discord punyaku, kalian harus melakukan request role subscriber, di mana ada cara-cara menjadi role subscriber. Kalian bisa baca di link deskripsinya. Terima kasih semua buat supportnya teman-temanku dimanapun kalian berada. Semoga sehat selalu, semoga lancar selalu. Dengan suksesnya video ini, maka artinya berakhir sudah video tutorial pada kali ini ya. Sesi kali ini masih di Noobs Project. Noobs Project akan bikin banyak-banyak tutorial yang akan membantu kalian tentunya dalam hal apapun, terutama dalam dunia GTA 5, kemudian website ya, dalam dunia website, entah aku mau bilang website game atau entah dunia website game ya, website jual beli, nanti akan ada tutorialnya juga, tapi sesuai prosedur dan sesuai kesibukan saya masing-masing. Terima kasih supportnya, dan tentunya kalian harus share sebanyak-banyaknya juga, karena di 1000 subscriber nanti saya akan bagi-bagi giveaway script full pack gratis. Kalian tinggal pakai tanpa harus setting-setting apapun, tinggal beli VPS, kalian bisa naikkan, upload, selesai, dan se-easy itu. Oke teman-teman,
Terima kasih banyak. Saya Pak Panup mengundurkan diri. Sampai ketemu di tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video, para Sobat Noob dimanapun kalian berada. Bye-bye. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me.